Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Danarsa Songkoh dengan NIM 30320101007. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kajian media elektronik. Adapun beberapa poin pembahasan saya adalah yang pertama, pengertian media elektronik. Yang kedua, ada jenis media elektronik. Yang ketiga, ada jurnalistik dan produk dari jurnalistik tersebut. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu media elektronik. Nah, pengertian dari media elektronik sendiri adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromagnetik bagi pengguna untuk mengakses kontennya. Jadi, em, apapun alat yang digunakan untuk mengakses konten atau yang menggunakan listrik ataupun dialiri arus listrik itu dapat disebut media elektronik gitu. Nah, yang membedakan dengan media konvensional adalah media konvensional masih kebanyakan menggunakan sistem cetak. Nah, seperti itu. Nah, adanya media elektronik ini memudahkan semua umat manusia untuk melakukan aktivitas seperti membaca berita, mencari hiburan, dan lain-lain. Nah, pada poin selanjutnya adalah jenis media elektronik gitu. Yang pertama ada radio. Pengertian dari radio sendiri adalah sebuah medium atau media pemancar sinyal yang dapat mengantarkan suara gitu. Nah, dari pengertiannya sendiri, radio ini hanya memunculkan suara tanpa adanya apapun media, tanpa adanya apapun gitu. Selainnya seperti gambar atau visual seperti itu. Nah, media radio ini cukup populer pada tahun 40-an. Nah, lalu selanjutnya ada televisi. Nah, siapa sih yang tidak tahu televisi gitu? Pasti di setiap rumah ada yang namanya televisi gitu. Nah, media ini dapat memunculkan gambar dan juga suara sehingga dapat dikatakan lebih menarik gitu daripada media radio. Kemudian selanjutnya adalah handphone. Nah, saya yakin hampir semuanya dari kita pasti memiliki radio, memiliki handphone. Nah, jenis media ini dikatakan paling modern dibanding media elektronik yang lain karena kita dapat mengakses berbagai konten, bahkan media apapun dapat kita buka di sini seperti YouTube, Instagram, WhatsApp, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jurnalistik. Nah, kenapa saya tiba-tiba membahas jurnalistik di sini? Nah, karena tanpa adanya jurnalistik tentu tidak akan ada konten di media tersebut. Jurnalistik sendiri adalah pengumpulan bahan berupa peliputan, kemudian pelaporan, penulisan, dan penyuntingan naskah berita sehingga dapat disajikan atau disebarluaskan menjadi sebuah berita atau di broadcast lah ya, di publish seperti itu. Nah, tentunya tetap melalui media gitu. Nah, intinya jurnalistik adalah proses penyiaran dari sebuah peristiwa menjadi berita gitu. Nah, jurnalistik sendiri yang pertama memberikan informasi yang faktual dan juga mendidik. Kemudian yang kedua memberi hiburan. Nah, tentunya kita kadang-kadang kan kita kayak merasa bosan gitu. Nah, lalu kita perlu adanya hiburan gitu dalam diri kita. Nah, ini pentingnya media elektronik gitu sehingga kita memudahkan pada waktu itu juga pada saat kita membutuhkan di detik itu juga kita dapat mencari hiburan gitu pada waktu itu juga sehingga media elektronik ini dapat dikatakan lebih mampu menyelesaikan masalah gitu dibanding media cetak atau media konvensional gitu. Nah, yang ketiga adalah wakil publik dan advokasi, yaitu mewakili atau menyuarakan keresahan publik gitu. Jadi fungsi dari jurnalistik atau produk dari jurnalistik yang ketiga adalah sebagai sarana suara rakyat gitu. Jadi apa suara rakyat pada waktu itu dapat tersampaikan gitu lewat media. Gitu. Nah, dan yang keempat adalah autentikator, yaitu seorang jurnalistik harus memahami sisi autentik dari sebuah media yang dijalankan pada saat itu. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah kesimpulannya adalah munculnya media elektronik ini sangat-sangat memudahkan untuk mengakses berbagai informasi. Nah, namun di balik itu semua, di balik semua kemudahan itu semua, ada juga kekurangan. Yang paling menonjol adalah pada media elektronik ini adalah media elektronik ini mudah karena dia mudah dalam menyebarkan informasi sehingga minim untuk masyarakat yang menerima informasinya tersebut itu untuk menfilter apa saja informasi yang disebar lewat media ini gitu. Nah, artinya masyarakat akan
menelan informasi secara mentah-mentah gitu, padahal belum tentu dan belum jelas kebenaran dari informasi tersebut. Nah, mungkin itu saja yang materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, eh, mungkin teman-teman bisa tanya di komen. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.